Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tentang fikih al-mubadil fikih untuk pemula. Di episode sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu Islam, apa itu rukun Islam. Sekarang kita membahas yang pertama tentang syahadat. Kemarin rukun Islam kan syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama. Kita sering membaca syahadat dalam solat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sering membaca, tapi apakah kita paham apa itu yang dimaksud dengan syahadat? Apa yang kita baca dengan asyhadu an la ilaha illallah? Mari kita pelajari dari dasar. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa makna ketika kita mengucapkan asyhadu alla, saya bersaksi alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknahu, adapun maknanya asyhadu an la ilaha illallah, a'taqidu, saya meyakini, a'taqidu, saya mempercayai, annallaha, bahwasanya Allah wahidun, adzat yang esa. Saya percaya dengan panjenengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sama halnya panjenengan mengatakan saya percaya bahwa Allah itu, saya meyakini bahwa Allah itu esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan lebih daripada dia. Tidak ada kerajaan yang sama dengan dia. Tidak ada sekutu. Dia mengerjakan sendiri semuanya. Fi ibadatihi, di dalam dia disembah, di dalam penyembahan Allah. Wala fi mulki, dan tidak di dalam memerintahkan, mengatur kerajaannya Allah. Jadi saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, dan saya juga percaya bahwa tidak ada sekutu bagi Allah di dalam menyembah Allah, di dalam memerintah kerajaannya Allah. Jadi Allah itu yang dipatut disembah hanya Allah. Tidak ada Allah dua, tidak ada Allah tiga. Itu makna. Dan di dalam kerajaan Allah itu tidak ada yang merintah. Di dalam pengaturan kerajaan Allah itu tidak ada yang memerintah kecuali Allah. Jadi tidak ada la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu yang dimaksud dengan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya Allah Tuhan. Jadi kalau panjenengan percaya kepada Tuhan, percayalah Allah itu satu. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan tidak ada yang memerintah di kerajaan Allah kecuali Allah itu sendiri. Itu arti daripada asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna dari mengatakan asyhadu, saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah? Apa sebenarnya maksudnya ini? Maksudnya ini adalah maknahu, adapun maksudnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, a'taqidu, saya meyakini, saya mempercayai, anna sayyidana, bahwasanya Gusti kita, pemimpin kita, Muhammad, dan rupanya Nabi Muhammad,
Rasulullah adalah utusan Allah li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk. Karena Rasulullah itu adalah utusan untuk diutus untuk seluruh makhluk. Wa yajibu ta'atuhu fima amarah. Maka wajib ta'atuhu, taat kepada Nabi, taat kepada Nabi Muhammad, fima, di dalam sesuatu amarah yang ia perintahkan. Wa tasdiquhu, dan mempercayai, membenarkan, fima akhbara, di dalam sesuatu yang ia khabarkan, yang ia ceritakan. Wajtinabu ma naha anhu, wajtinabu, dan menjauhi, ma, terhadap sesuatu, naha, yang melarang siapa Nabi, anhu, dari ma. Jadi wazajara, dan sesuatu, dan wazajara, dan sesuatu yang Nabi cegah. Jadi makna asyhadu an la ilaha illallah itu adalah kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah pesuruh Allah yang diutus kepada seluruh makhluk. Kalau Nabi dulu itu kan diutus hanya kepada kaumnya saja, hanya diutus kepada kaum kabilahnya saja. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya di kabilahnya, tapi diutus kepada kaum jin, diutus kepada seluruh makhluk, baik yang berakal ataupun tidak berakal, semuanya diutus. Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul bagi mereka semua. Dan karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang diutus, yang kita percayai, maka wajib kita taat. Selain kita wajib kita taat terhadap apa? Semua apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dan kita juga harus membenarkan apapun yang dikhabarkan, apapun yang diceritakan, apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus kita juga harus menjauhi setiap larangan, setiap apa yang dicegah oleh Nabi kita jauhi. Jangan sampai apa yang diperintah kemudian kita jauhi, apa yang dilarang kemudian kita kerjakan. Itu salah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, setidaknya di dalam diri manusia itu ada 3 perkara yang harus ada di setiap keadaannya. Yang pertama adalah amrin yamtasiluhu, perintah yang kemudian ia taati. Ini yang pertama, ketika ada perintah kemudian ia taati. Seorang mukmin harus ada sifat yang seperti itu di dalam keadaannya. Yang kedua adalah nahyin, larangan yajtanibuhu, yang kemudian ia jauhi larangan tersebut. Yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa qadarin yarda bihi, dan kepastian Allah, qadarnya Allah yang kemudian kita ridha dengannya. Apapun yang terjadi kita yakini bahwa itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Insya Allah kita akan merasa tentram hati kita kalau kita seperti yang penting sudah ikhtiar, setelah ikhtiar keputusan apapun yang Allah tetapkan, kemudian kita terima ridha dengan itu. Seharusnya orang mukmin, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 3 perkara itu. Minimal ada salah satunya. Panjenengan sering maksiat, ya tetap sholat. Panjenengan sering mabuk-mabukan, ya tetap sholat, tetap ibadah, tetap melaksanakan apa yang perintahkan Allah. Terus kenapa bisa begitu? Lalu bagaimana nanti di akhirat? Ya ditimbang. Kalau timbangan baiknya yang lebih tinggi, ya masuk surga. Bisa saja masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dosanya lebih tinggi, maksiatnya lebih tinggi, ya dibersihkan dulu, diazab dulu, disiksa dulu, dicuci dulu di neraka. Kemudian setelah dicuci, litadkhir, setelah suci, setelah bersih dari dosa-dosa, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.